Iya, Marvin dan juga pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan naiknya ongkos haji tahun ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hilman, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mungkin sedikit informasi kepada masyarakat dan juga pemirsa saat ini yang masih mempertanyakan kenapa kok ongkosnya naik begitu ya dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan sekarang paling murah adalah 44 juta rupiah. Apa pertimbangannya, Pak? Untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji, memang saat ini melakukan banyak penyesuaian ya dengan kondisi yang ada di lapangan, termasuk juga biaya-biaya yang ada atau dibutuhkan untuk melayani jamaah haji saat mereka di Saudi Arabia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi biaya ini. Di antaranya juga adalah mengenai harga-harga untuk transportasi ya, seperti transportasi udara terutama ya, dan itu kita tahu harga aftur ya, kemudian juga ada faktor lain mengenai real ya, kemudian juga dolar itu juga relatif lebih tinggi dari tahun sebelumnya, belum masuk dengan pajak-pajak dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan penyesuaian biaya yang dikenakan kepada jamaah haji termasuk dari Indonesia, dan ini berlaku untuk seluruh dunia saya kira. Pak Hilman, kalau dibedah ya, tadi Anda sampaikan terkait dengan tiket pesawat. Nah, selain itu komponen apa lagi ya mengatrol kenaikan ongkos haji tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk komponen terbesar bagi BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji ya, termasuk BPIH ya, yang dikenakan kepada masyarakat, itu komponen terbesarnya sebetulnya adalah untuk transportasi udara gitu ya. Ini yang paling besar. Yang kemudian digunakan juga dana itu ya, kalau BPIH kan secara keseluruhan dalam undang-undang sebetulnya sudah digambarkan dengan jelas bahwa BPIH digunakan untuk perjalanan, ya, biaya transportasi udara, tinggal di Makkah, di Madinah, makanan atau konsumsinya, kemudian biaya hajinya atau biaya masyair, atau kita mengenalnya dengan arbuzna saat jamaah berada di Arafah, Musdalifah dan Mina, kemudian asuransi, ya. Ada 14 komponen sebetulnya untuk jamaah itu totalnya yang kemudian itu terangkum dalam BPIH yang rata-rata 90 juta rupiah per orang gitu ya. Nah, tapi kemudian yang dibebankan saat ini untuk jamaah haji ya rata-rata 49 juta gitu ya. Ini rata-rata karena memang dalam realisasinya itu tidak semuanya bayarnya sama, tapi tergantung jamaahnya berasal dari embarkasi mana di Indonesia-nya. Kenapa bisa berbeda, Pak Hilman? Murah itu adalah dari Aceh. Iya, kenapa bisa berbeda Pak dengan yang Aceh? Kok bisa dikatakan paling murah sementara menuju ke Surabaya itu hampir 60 juta, Pak? Ya, jadi sebetulnya ini sudah normal ya. Setiap tahun berjalan bahwa pembiayaan perjalanan kan seperti saya sampaikan tadi, biaya yang paling besar itu komponen penerbangan gitu ya. Dan itu dihitung dari biaya afturnya berapa yang dibutuhkan oleh jamaah itu, berapa jam penerbangan menuju Jeddah ya, ataupun menuju Madinah gitu ya. Jadi itu sudah bisa terhitung. Nah, memang khusus untuk Surabaya ini agak berbeda dengan yang lain dalam pengertian bahwa ada sesuatu yang kemudian di Surabaya harus diantisipasi karena memang kondisi lapangan terbang di Surabaya yang masih belum normal ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga pesawat yang digunakan juga pesawat yang agak pesawat lama gitu ya. Karena masalah kondisi airport ya, gitu landasannya. Baik, sebelumnya Anda juga sempat sampaikan ya Pak Hilman, kalau belum lunas sampai tanggal 5 Mei ini dianggap mengundurkan diri dan akan diganti dengan jamaah lain. Betulkah ini dan siapa yang bisa menggantikan?
Ya, jadi kita sudah menentukan bahwa untuk keberangkatan tahun ini jamaah diberikan kesempatan mulai tanggal 11 ya hari ini ya sampai kemudian tanggal 5 Mei dan nanti akan kita lihat apakah ini sudah terpenuhi kebutuhannya kuota itu oleh jamaah atau tidak dan nanti kita akan melakukan kebijakan mungkin juga perpanjangan ya terhadap jamaah agar bisa memenuhi ini gitu ya. Dan kalaupun misalnya nanti ada yang tidak menyanggupi untuk melakukan pelunasan maka akan diisi oleh cadangan yang juga bulan ini akan melunasi. Oke, waiting list berarti ya. Baik, terima kasih Pak Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama, Pak Hilman Latif Mas Suami sudah bersama dengan kami. Terima kasih.